Buat kalian para cewek-cewek yang doyan makan seblak, kalian jangan makan seblak lagi karena seblak itu adalah makanan orang kafir dan itu adalah tipu dayanya orang kafir. Halo guys, jadi kembali lagi di channel YouTube aku. Di sini atau di video ini aku mau ngebahas sebuah makanan atau jajanan tradisional Indonesia yang sekarang tuh sedang hangat banget diperbincangkan di beberapa media sosial. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kabar di mana kue klepon dinyatakan tidak Islami gitu. Mungkin di antara kalian juga ada yang bertanya-tanya, loh kenapa makanan klepon itu tidak Islami? Dan mungkin juga ada yang bertanya, emang makanan punya agama gitu kan? Jadi berita itu tuh menimbulkan beberapa netizen tuh saling beradu argumen dan ini tuh benar-benar kacau banget di media sosial gitu. Nah di sini aku udah mengumpulkan beberapa sumber untuk aku bahas di sini tentang terkait kue klepon gitu. Sebenarnya di video kali ini aku mau ngebahas dua makanan. Yang pertama itu adalah klepon dan yang terakhir atau yang kedua itu adalah makanan seblak gitu. Nah oke, lanjut aja ke pembahasan pertama yaitu tentang kue klepon. Nah guys, jadi salah satu sumber yang aku ambil untuk jadi pembahasan di video ini itu adalah berasal dari Fakta Indo gitu kan. Nah kalian bisa lihat di postingannya tuh di sini ada seorang gambar ibu-ibu dan kue klepon dengan tulisan klepon disebut jajanan tak Islami, pedagang di Pasuruan meradang. Nah lanjut ke gambar yang kedua. Kelapa putih sama dengan salju, hijau sama dengan pohon Natal gitu. Kue klepon tidak Islami, yuk tinggalkan jajanan yang tidak Islami dengan cara membeli jajanan Islami aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Oke, sekarang kita tinggal baca dari caption foto tersebut. Fakta Indo menuliskan, beredar di media sosial bahwa kue klepon disebut sebagai jajanan tidak Islami. Pengusaha makanan khas Jawa klepon di Pasuruan pun meradang. Itu yang buat iklan itu nggak punya kerjaan. Kalau punya kerjaan nggak mungkin seperti itu. Orang kurang waras itu, kata Ainul Azizah, umur 35 tahun, pemilik sekaligus pedagang klepon Raja Rasa. Ibu tiga anak ini menegaskan klepon yang dijualnya terbuat dari bahan yang halal, proses pembuatannya juga baik. Bahan-bahannya tepung ketan, pandan untuk pewarna, gula merah dan gula putih. Saya sebagai muslim juga sangat berhati-hati. Saya berdoa dulu sebelum membuat klepon, ujar perempuan yang sudah membuat dan menjual klepon sejak 2008 ini. Bahkan kata dia, klepon produknya juga sering menjadi oleh-oleh mereka yang bepergian ke luar pulau dan luar negeri. Enggak hanya dalam kota yang beli, banyak yang beli dibawa ke luar negeri, tandasnya. Ainul menduga orang yang menyebut klepon tidak Islami sengaja ingin mendompleng dia gitu supaya jualannya laku mungkin. Wong artis aja pengen terkenal pakai cara seperti itu, ungkapnya gitu. Nah guys, jadi salah satu ibu-ibu atau si penjual klepon ini tuh dia tuh tidak menerima dengan sebutan kalau kue klepon itu tuh tidak Islami gitu. Ya tentu saja gitu kan, toh bahan-bahannya juga itu udah jelas halal dan proses pembuatannya juga halal. Mengapa bisa-bisanya klepon disebut tidak Islami gitu. Nah guys, kemudian dari salah satu postingan di Twitter dengan akun yang bernama Ridwan Hanif, dia menuliskan ada yang nemu toko Abu Ikhwan Aziz yang bilang klepon enggak Islami. Jadi yang bilang klepon enggak Islami itu adalah toko Abu Ikhwan Aziz ya guys ya. Nyari tokonya nggak nemu, di Maps nggak ada, FB nggak ada, websitenya nggak ada. Akun IG ada personal baru jadi hari ini. Katanya jualan kurma, niat jualan enggak sih, tulis dia gitu. Terus di sini juga ada foto gambar yang tadi ya guys ya, dan di bawahnya ada tulisan Abu Ikhwan Aziz. Dan di foto yang tadi di Instagram di postingan Fakta Indo tuh disensor gitu ya guys ya. Kemudian dari salah satu postingan Facebook Indonesian Hackers, di sini dituliskan penjelasan, berdasarkan hasil penelusuran, klaim ini tidak memiliki dasar yang kuat dan terkesan, hanya klaim yang dibuat dengan tujuan untuk memancing keributan di media sosial. Beberapa warganet bahkan melakukan upaya pencarian terhadap nama Abu Ikhwan Aziz seperti yang tertera di gambar tersebut, namun hasilnya tidak ada. Foto kue klepon yang digunakan di gambar tersebut aslinya adalah foto milik Pinot Dita yang mengunggah foto tersebut di situs Flickr.com atau apa sih ini dibacanya,
terserah kalian bacanya mau gimana. Pada 16 September 2008, foto tersebut diberi narasi Indonesian food, klepon sweet rice balls to fed with coconut sugar. Selain itu, kue klepon sendiri adalah salah satu produk yang sering didaftarkan di LPPOM MUI oleh beberapa produsen untuk mendapatkan sertifikat halal MUI gitu. Nah, jadi kesimpulannya tuh orang yang membuat poster atau postingan bahwa klepon itu tuh tidak halal atau bukan islami itu adalah orang yang ingin menjatuhkan orang-orang atau pedagang klepon gitu. Klepon tidak islami itu adalah sebuah anggapan yang tidak benar gitu. Karena tadi juga telah disebutkan gitu bahan-bahan dan cara proses membuat klepon itu dengan menggunakan bahan yang halal dan cara yang baik gitu. Bagaimana mungkin klepon itu tuh disebut sebagai makanan yang tidak islami lah. Kalau klepon itu tidak islami, itu tidaklah benar gitu. Karena orang yang membuat poster tersebut tuh kayak seolah-olah menjatuhkan seorang pedagang klepon. Maaf, bukan hanya satu orang pedagang ya. Karena klepon itu tuh sebuah produk yang dimana gitu penjualnya tuh banyak banget dan masih berkeliling gitu di daerah aku juga dan mungkin di daerah kalian juga ada, dan ini tuh benar-benar menjatuhkan para pedagang klepon sehingga penghasilannya tuh menurun gara-gara ada kabar seperti ini. Entah apa yang ada di pikiran orang yang membuat poster ini tuh, dia benar-benar kayak yang tega banget gitu. Udah jelas-jelas klepon tuh terbuat dari bahan-bahan yang sehat, halal, dan prosesnya tuh dengan baik. Dan mengapa gitu dia menyimpulkan kalau klepon tuh tidak islami? Kalau emang dia menyimpulkan kalau klepon itu tidak islami, lalu bagaimana kabarnya dengan bakso beranak yang tidak memiliki seorang bapak gitu kan? Itulah kesimpulan aku untuk topik tentang klepon. Nah, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua tentang pembahasan seblak. Jadi sebenarnya sebelum aku bikin video ini, tadi tuh aku sempat lihat juga di Facebook ada seseorang yang meng-screenshot dari salah satu akun Instagram yang menyebutkan kalau seblak itu adalah tipu dayanya orang kafir. Nah, jadi ini aku tadi udah sempet simpen gambar screenshotannya dan di sini aku mau bacain kepada kalian. Lalu beberapa sumber juga mengatakan bahwa seblak merupakan singkatan dari santapan enak buat lingkungan ahli kafir. Astagfirullah, zaman sekarang para kafir makin pintar mencari cara menghasut orang beriman. Share agar saudara kita umat beriman tidak terjebak oleh tipu daya orang-orang kafir. Aku juga gak tahu asal muasal mengapa seblak ini tuh diartikan menjadi kata-kata seperti itu gitu. Oke lah, kalau mungkin seblak dikabarkan sebagai makanan yang kurang sehat bagi tubuh. Oke lah, itu setuju karena seblak kan bisa menyebabkan sakit perut dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan sebagai makanan ahli kafir, itu benar-benar kayak keterlaluan banget. Tapi kalau menyebutkan seblak adalah makanan ahli kafir, tentu saja di sini para warga Indonesia tuh gak bakal setuju. Mengapa demikian? Kalau emang makanan seblak itu ahli kafir, mengapa tidak dari dulu mulai munculnya seblak nggak diharamkan oleh MUI gitu? Kenapa baru sekarang gitu? Nah guys, jadi menurut aku kalau kasus seblak ini tuh sama persis seperti klepon yang tadi aku jelaskan, di mana gitu kan orang yang membuat postingan ini tuh hanya ingin menjatuhkan orang-orang yang berjualan seblak gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan dari dua topik tersebut tuh bahwa klepon atau seblak dikatakan sebagai makanan yang tidak islami itu adalah tidak benar gitu. Dan untuk seblak, kalau ada orang yang mengatakan kalau seblak itu adalah sebuah makanan yang kurang sehat bagi kesehatan tubuh, ya itu kalau seperti itu aku setuju gitu. Tapi kalau dikatakannya sebagai makanan ahli kafir atau tidak islami, jelas-jelas banyak banget netizen atau warga yang akan beradu argumen lagi gitu. Nah, jadi itu aja sih kesimpulan yang aku berikan dari dua topik yang aku bahas tadi. Dan buat kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen, tentunya untuk share ke berbagai sosial media kalian agar orang-orang bisa berkunjung ke channel ini sekaligus bisa mengetahui info terbaru dari si kue klepon dan seblak ini gitu. Oke, dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.